gue baru aja kerja di FFJ. Ya kalau kalian tahu, gue di awal Mei itu ikutan jadi panitia di Festival Film Jelek Volume 2. Ya gue ikutin itu karena iseng aja sih, karena gue diajak temen gue waktu itu tiba-tiba ngasih tahu gitu kalau FFJ lagi nyari partner kan. Jadinya teman gue apply dan ya udah, kita keterima ya. Dan by the way ini pertama kali ya, jadi pengalaman gue buat kayak ngikutin festival film kayak gini. Sebelumnya gue gak pernah sama sekali cuy. Ya mungkin ini salah satu acara yang paling gede yang pernah gue ikut sebagai panitia. Dan gue rada kaget sih bisa diajak buat ngikut participate di event kayak gini. Dan inilah pengalaman gue sebagai panit di FFJ. This is culturally inappropriate. Oke, Hamin satu acara itu gue ngerasa deg-degan banget. Gue kira awalnya tuh FFJ ini kayak bakal jadi sebuah festival yang serius banget, yang kayak JAF atau nggak JFU yang pernah gue datengin. Itu kan mereka menggarap acara mereka tuh serius banget. Dan ditambah juga ya, gue belum pernah jadi panit di festival film. Terus juga dari orang-orang FFJ-nya itu gue nggak kenal sama sekali siapa aja orang-orangnya kecuali teman-teman kolektif gue. Tapi ya ternyata orang-orangnya santai banget anjir. Gue gak expect bakal sesantai ini. Kayak ibaratnya apa ya, yang awalnya gue niat tuh ngikut tuh gue kira kayak bakal kerja serius, tapi ternyata malah kayak ibaratnya santai banget lah. Kayak ngalir aja gitu ibaratnya, kayak gak terlalu banyak mikir ya, ibaratnya kayak gitulah. Ya di FFJ ini gue punya kerjaan yang cukup berat ya, yaitu gue itu job desk gue itu runner. Jadi kalau kalian gak tahu, runner tuh ibaratnya orang yang bisa eksekusi tugas lapangan dengan cepat. Dan gue tuh runner buat sosmednya FFJ. Jadi mungkin kalau kalian lihat live report atau ada konten-konten terus ada muka gue ya, itu benar-benar gue eksekusinya langsung on the spot, langsung syuting, abis syuting langsung edit pakai HP. Ya jadi itu job desk gue lumayan banyak banget. Dan itu gue juga kadang setelah acara itu kelar, gue juga harus bikin recap buat video IG-nya di festival film jelek. Jadi gue ya lumayan agak hektik pas kerjainnya. Apalagi pas hari pertama itu gue belum terlalu biasa sama flow kerjanya, bener-bener anjing, sumpah itu hektik banget. Dan ya karena pekerjaan gue yang hektik ini di day one tuh, jadinya gue gak bisa ada kesempatan sama sekali nonton film-film yang ada di FFJ ini. Kayak apa ya, padahal gue pengen banget nonton program-program filmnya di FFJ ini. Apalagi program yang paling pertama tuh, program Short Circuit, yang dimana itu film-filmnya itu isinya tuh film-film yang durasinya pendek banget. Nah itu gue penasaran cuy, gue penasaran isinya apa dan ya seaneh apa film-filmnya. Jadi gue cuman bisa denger tuh filmnya tuh ya dari teman-teman gue doang yang masuk ke dalam teaternya gitu. Kayak ada satu contoh guys, ini gue nggak nonton nih, judulnya Mati Lampu. Sesuai judulnya, filmnya tuh tentang mati lampu. Jadi layarnya hitam doang nih, terus ada lagu gitu. Udah itu filmnya. Ada lagi film yang ini tuh gue dengernya aneh banget. Nah judulnya Kucing Atret, yaitu kucing yang jalan tapi mundur. Jadi itu filmnya tuh cuman rekaman kucing yang lagi jalan, terus diedit jadi reverse, jadi kucingnya mundur. What the fuck? Oke, itu makanya gue penasaran banget sama film-film di Short Circuit tuh apa aja anjir. Kayak itu cuman 2 ya, belum yang lain lagi. Dan yang program selanjutnya yang Senggol Bacok juga, yang itu juga gue gak bisa nonton. Itu pokoknya ceritanya tentang mungkin film-film jelek yang tentang action, pokoknya yang ada ribut-ributnya. Nah itu ya, gue sama sekali gak tahu filmnya semuanya tentang apa, jadi gue gak bisa nonton sama sekali. Ya sayang banget di day one gue. Nah lanjut ke day 2. Day 2 ini menurut gue udah lumayan hari yang santai lah, karena ibaratnya gue udah mulai mengerti flownya gimana, alurnya gimana. Gue udah ngerti kerjaan gue apa. Dan di hari kedua ini itu kerjaan gue mulai gak terlalu banyak. Jadinya ya gue mulai bisa nonton beberapa filmnya lah ya. Kayak program yang gue tonton itu ada BKT, Banjir Hayalan Tinggi. Ini tuh program film yang ibaratnya tuh sci-fi tapi terlalu aneh lah pokoknya, ibaratnya kayak gitulah. Dan film yang gue suka dari program itu ada Delon 1950. Dan ini tuh sumpah, ini tuh film sci-fi paling aneh yang pernah gue tonton anjing. Karena ceritanya absurd banget. Jadi ceritanya tentang si Delon yang suka sama cewek, dan dia itu pengen time travel ke masa depan buat beliin cewek ini TV
yang gede, ibarat TV modern. Lalu dia menyesal time travel karena dampak globalisasi. Pokoknya ya kayak film Tugas Sekolah Kalian Padahal, gak jelas anjing. Tapi gue bener-bener kayak terhibur banget nonton film ini. Kayak apa sih, dari cerita yang absurd. Terus juga ada satu scene tiba-tiba ngomong Mandarin tuh kayak what the fuck banget sumpah. By the way, film ini ada di YouTube ya guys. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa cek di deskripsi aja, gue taruh linknya. Kalau kalian mau nonton coba aja, bagus, lucu filmnya. Dan habis itu yang program kedua yang gue tonton itu Ada Cinta di FFJ. Jadi ini kumpulan film-film romance. Dan film favorit gue dari program ini itu adalah Miss K Don't Cry. Ini cerita tentang kuntilanak yang main Tinder, terus dia kenal nama cowok, terus dia ya sakit hati, kayak ya pokoknya cerita love story biasa lah. Tapi ini versi hantu ya, ibaratnya kayak gitu. Dan itu yang bikin gue suka di film ini tuh karena kuntilanak sama pocongnya tuh ngewe aja gitu. What the fuck tuh lucu banget sebenarnya, kayak kaget aja tiba-tiba ada anjing, ada si ngewenya bangsat, gokil gitu, what the fuck. Dan ya film ini juga menang penghargaan juga, yang menang di program itu karena vote audience ya. Yang paling menarik sih di Day 2 ini sebenarnya gue itu ada bikin konten wawancara orang ibaratnya senior di dunia perfilman lah. Dia ini editor film senior lah. Namanya Kang Cesa David Lukmansyah. Kayak dia tuh editor film senior lah, pokoknya orang ngeri lah ibaratnya. Bahkan dia aja punya Wikipedia page sendiri, pokoknya dah, nih orang ngeri dah pokoknya. Dan di Day 2 ini spesial closingnya ada DJ. Dan masuk ke Day 3 ya. Day 3 ini adalah hari favorit gua. Jadi tuh di sini tuh banyak banget kejadian random. Kayak yang pertama, tiba-tiba ada kuda. Gak tau kuda dari mana. Pokoknya kelar program pertama tiba-tiba ada kuda. Terus juga ada Pink Panthers. Ya Pink Panthers KW, tapi mukanya mirip sama Pink Panthers anjir. Terus juga yang paling terakhir tuh lagi screening film, itu audionya gak ada, satu studio dubbing rame-rame. Jadi pokoknya nih di Day 3 ini banyak banget hal-hal yang gak terduga lah ibaratnya. Dan ya di sama kayak Day 2, ini tuh hari yang santai juga. Jadi gue bisa nonton beberapa film yang ada ditayangin di sini. Yang pertama tuh ada program WKWKWK, yang dimana tuh film ini kayak kumpulan film-film komedi lah. Jadi gue nggak terlalu inget ya, gue tuh nonton film apa aja, ya gue pelupa. Jadi ya tapi yang gue masih ingat itu film yang menang yaitu Lamun Omongan. Sumpah, ini menurut gue film paling avant-garde yang ada di FFJ. Sumpah, karena film ini tuh tentang banner seafood, yang dimana hewan-hewannya itu ngobrol. Sumpah, ini bukan animasi ya. Jadi ibaratnya ini banner nih. Nah, terus kameranya di zoom, terus dikasih sound effect hewan yang ngomong, terus ada subtitle. Terus juga yang mereka omongin tuh tentang sejarah kota Lamongan. Suara dari hewan-hewan ini tuh kayak ibaratnya mereka juga ngambilnya dari sound effect murahan gitu loh. Jadi kayak kalau ikan tuh suaranya gelembung gitu kan. Terus kalau kepiting tuh suaranya jalan kakinya Mr. Crab. Lucu lah, oke, lucu. Dan program terakhir yang ada di FFJ ini adalah CGI, Cinema Goib Indonesia. Dan inilah program dimana ada salah satu momen yang tidak akan pernah terlupakan di FFJ, yaitu momen ketika satu studio ngedubbing film. Film terakhir yang gue tonton tuh adalah Fadil and the Journey of Revenge. Ya ini gue sebenarnya nggak terlalu tahu juga cerita tentang apa, karena gue nggak nontonin dari awal. Pokoknya kayak gue melihat sih kayak ini film action ya. Dan gue kaget banget, kayak ibaratnya pas pertama kali masuk tuh gue habis kelar ngedit, gue pas masuk ke teaternya tuh gue denger dari luar tuh kayak orang-orang kok pada mereka kayak ngebaca gitu kan. Terus pas gue masuk, ini kenapa pada ngebaca semua? Gue kira kan jeleknya nih film itu karena gak ada sound, maybe ya, mungkin karena itu. Terus pas gue tanya, bang ini kenapa pada dubbing semua? Ini soundnya error dari teknisinya. Dulu gue kaget lah, anjing, ternyata ini bukan kesalahan filmnya, kesalahan FFJ sendiri. Dan itu ngebikin suatu momen yang berharga buat FFJ sendiri. Dan si Bang Juan nanya ke audiensnya mau dilanjutin pakai sound atau lanjut aja nggak pakai sound, dan semuanya ngevote buat lanjut nggak pakai sound. Dan itu bener momen paling aneh yang pernah gue alamin di festival film aja. Nggak mau pakai sound lanjut, angkat tangan. Oh rame lu. Yang mau pakai sound lanjut, angkat tangan. Oke. Kita lanjutkan tanpa sound. Operator, play.
mereka tuh gak tau kenapa kayak audiensnya beda gitu sama audiens di festival lain. Kayak ibaratnya ini kan kesalahan teknis, pure kesalahan teknis dari operatornya ya. Tapi mereka gak peduli anjing, mereka dubbing aja kan. Lucu dah. Terus juga kadang momen-momen di filmnya kayak misalkan kayak contoh, karena di festival film jelek ya, jadi kalau misalkan ada scene film yang bagus dikit tuh langsung kayak wow tepuk tangan gitu anjing. Kayak di film Medallion tuh pokoknya ada ntar transisi guys, jadi kayak ke bawah terus muncul di belakang kepalanya kan. Wah itu semua orang pada tepuk tangan, pada seneng gitu, kayak wah anjing keren banget. Pokoknya kayak apa ya, rasanya tuh kayak segala hal yang meskipun kita lihat di mata kita biasa ya, tapi kalau di FFJ itu kayak meriah banget, kayak transisi biasa doang gitu loh, tapi kayak weh gitu. Kayak gue sangat-sangat cinta audiens yang ada di FFJ cuy, kalian semua keren guys. Jadi ya gue seneng banget bisa participate sebagai panitia di FFJ ini. Dan ya gue ngerasa FFJ ini tuh bukan cuman sekedar festival film biasa, namun itu kayak sebuah perubahan atau gerakan lah. FFJ ini ngebuka mata gue tentang kalau kita tuh harus bisa menghargai kegagalan. Karena dalam berproses itu ya, kita tuh biasa hanya men-celebrate ketika kita berhasil gitu. Tapi kita tuh sering lupa kalau misalkan di balik keberhasilan itu masih ada proses yang panjang banget, yang dimana itu pasti banyak kegagalan, banyak coba lagi. Nah itu kita harus tetap merayakan itu. Kita harus tetap merayakan kegagalan kita. Sorry banget kalau misalkan nih kayak video ini terlalu berat gitu, kayak motivational. Jadi ya, FFJ ini benar-benar jadi pengalaman yang gak bisa gue lupain ya. Gue sumpah sampai sekarang gue kangen cuma sama FFJ anjing. The euphoria, the audience, the community, everything. Gue sangat-sangat cinta sama FFJ. Meskipun ini festivalnya ibaratnya kayak festivalnya kecil ya, gue ngerasain itu udah gede banget cuy. Dan gue mau ya thank you dan appreciate ke semua panitia FFJ. Gue mau terima kasih kepada Bang Juan, Bang Gismo, Chris, Abin, dan semua teman-teman kolektif gue yang udah ngajakin gue buat participate di FFJ ini. Gue harap kita bisa ketemu di FFJ volume 3. Bye bye guys. Love you.